Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan atau dalam pelajaran matematika. Untuk pembahasan soal yang kemarin Bapak berikan, itu nanti kita akan laksanakan di kegiatan Zoom berikutnya. Untuk sekarang Bapak akan lanjut materinya ke bab berikutnya, itu bab 2, yaitu terkait dengan koordinat kartesius. Selama penilaian Bapak selama ini, anak-anak itu kurang disiplin dalam membuat tugas. Jadi kalau seandainya anak-anak ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau masalah, nanti anak-anak bisa chat pribadi ke WA Bapak atau diskusi nanti di grup WA. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak akan berikan materinya selanjutnya, itu tentang koordinat kartesius. Jadi anak-anak harus perhatikan nanti, dan dalam setiap videonya nanti akan ada tugas atau pertanyaan nanti. Jadi jangan di skip, nanti perhatikan dengan baik. Jadi kalau nanti ada masalah silahkan bertanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran terkait dengan sistem koordinat kartesius. Nah, ini bab 2, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Nah, tujuannya yang pertama yaitu menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Kedua, menjelaskan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi pertama kalian menentukan posisi, kemudian yang kedua kalian menjelaskan pada bidang kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya untuk kita membuat suatu bidang kartesius itu lebih mudahnya kita membuatnya pada bidang kotak-kotak atau buku kotak-kotak. Nah, untuk karena kita menggunakan buku garis, kita akan membuatnya di sini ya, di buku garis 2 sini. Pertama-tama kalian harus menggunakan penggaris karena jaraknya harus ditentukan, yaitu sama. Jadi pada bidang kartesius, Bapak jelaskan lebih dahulu dulu terkait bidang kartesius. Jadi pada bidang kartesius itu ada nanti X. X ini adalah absis. X adalah absis, kemudian Y adalah ordinat. Nah, X ini bisa bernilai negatif atau positif. Kemudian Y juga sama, bisa bernilai negatif dan positif. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan membuat atau mempraktekkan membuat bidang kartesius. Silakan Anda perhatikan. Yang kita harus siapkan adalah penggaris karena jarak nanti harus sama ya. Jaraknya harus sama dan tegak lurus. Nah, pertama kita buat garis dulu tegak lurus ke atas, yaitu ini adalah garis Y atau ordinat. Kemudian garis mendatar juga harus tegak lurus, itu adalah X, Y, absis ordinat. Jadi antara garis X dan Y ini harus tegak lurus. Ini harus membentuk sisi siku-siku. Nah, kemudian kita harus menyamakan jaraknya. Jaraknya kita harus samakan, itu
Misalnya kita akan membuat 1 cm. Jadi ke kanan 1, 2, jaraknya semuanya 1 cm 1 cm. Ya. Kemudian ke kiri itu juga jaraknya 1 cm. Ukurnya dari titik tengah ya pertemuannya. Kemudian ke atas dan ke bawahnya juga harus sama 1 cm. Bawah juga jaraknya 1 cm dari titik 0 ya. Nah, ini semua garisnya ini adalah 1 cm dari titik 0. Ini titik pusat atau titik 0. Itu biasanya 0,0. Titik pusat. Tuh. Jadi ini semuanya harus jaraknya sama 1 cm 1 cm semuanya. Kalau 2 cm anak inginkan 2 cm. Kalau setengah cm semuanya setengah cm. Nah sekarang kita beri nomor. Karena ini di sini adalah titiknya 0, jadi ke kanan ini adalah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini 0, berarti naik ini adalah positif juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Kemudian ini 0, karena ini ke kiri, berarti dia di bawah 0. Itu mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Ini juga sama ke bawah. Berarti dia di bawah 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, dan negatif 7, dan seterusnya. Ini tak terbatas ya, ke kanan juga tak terbatas, ke atas juga. Ini karena kertasnya kecil. Jadi Bapak sampai di sini sesuai dengan ukuran kertasnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau anak-anak mau angkanya banyak, mungkin jaraknya setengah cm, mungkin di sini. Ya, kalau lebih kecil lagi mungkin 0,2 cm. Itu nanti atur jaraknya biar dapat angkanya yang lebih banyak. Yang penting jaraknya itu sama semuanya. Gitu ya. Jadi titik pusatnya adalah 0,0. Nah, Bapak akan jelaskan dulu. Koordinat ini terdiri dari X dan Y atau absis dan ordinat. Itu misalnya titiknya adalah 0,0 tadi ya, 0,0 atau titik pusat. Berarti yang depan ini, titik pertama ini adalah X, titik kedua adalah Y. Jadi X sama dengan absis sama dengan 0 berarti. Y sama dengan ordinat sama dengan 0 juga yang ini. Nah, selanjutnya misalnya 0,1. Berarti X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1. Ini X, ini Y. Terus misalnya 3,2. Ini X, ini Y. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2. Terus kemudian 4,3. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3. Nah, soal pertama nanti anak-anak harus selesaikan, yaitu tentukan nilai X dan Y-nya. Ya, anak-anak kayak ini ya. Ini contohnya. Anak-anak selesaikan, yaitu 1,2. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian soal nomor 2, yaitu negatif 2,5. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak lanjut. Ini menentukan X dan Y-nya. Sekarang kita akan menentukannya pada
menentukannya pada bidang kartesius. Nah, ini pada bidang kartesius. Caranya, ini itu titik 0,0 anak-anak udah tahu di tengah-tengah, yaitu pertemuan antara garis X dan garis Y, koordinat dan absis. Kemudian Bapak contohkan yang ini. Yang ini 3,2. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2. Berarti anak-anak harus mencari nilai X itu berjumlah 3. Yaitu ini ya. 1, 2, 3. Ini adalah nilai X. Nilai X dari dari absisnya. Nih 3,2. Misalnya kita gambar 3,2 ya. Yang ini ya, 3,2. Yang ini kita garis dulu. Berarti biar lebih jelas, berarti absis atau X-nya adalah 3. Adalah 3 absisnya. Ini adalah absis 3. Kemudian Y atau ordinatnya adalah 2. Dicari yang kedua, 1, 2. Ini dia. Nilainya 2. Nah, pertemuan antara garis ini itulah namanya titik 3,2. Berarti pertemuannya adalah di sini. Nah, inilah namanya titik 3,2. Ininya 3, ininya 2. Nah, ini adalah garisnya, ini adalah garis bantu. Sudah? Kemudian misalnya selanjutnya 4,3. Jadi nilai 4-nya cari. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4. Nanti Y-nya, X-nya. Kemudian Y-nya 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini. Jadi anak-anak pertemuan ini dan ini. Ini ke sini. Kemudian ini. Ketemu ini namanya titik 4,3. Gitu. Bapak lanjut misalnya titik misalnya Bapak minta titik negatif 2, titik negatif 2,2. Kita cari misalnya titik negatif 2,2. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan menggambar pada bidang kartesius negatif 2,2. X-nya 2, X-nya negatif 2, Y-nya 2. Nah, coba perhatikan. Ini X-nya negatif 2, berarti dia, ini adalah garis X, berarti negatif 2 dia ke kiri. Ini negatif 2. Kemudian Y-nya 2, berarti naik 2 langkah itu sampai di sini. Berarti pertemuan garis ini dengan pertemuan garis ini itu menghasilkan titik negatif 2,2. Jadi pada intinya anak-anak cari dulu nilai X-nya pada di sini. Kemudian tentukan arahnya turun apa naik sesuai dengan Y-nya. Kalau Y-nya positif berarti dia lari naik ke atas semua seperti ini. Semua naik ke atas karena Y-nya kalau di sini positif. Itu. Nah, selanjutnya misalnya negatif 2, negatif 4. Berarti X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 4. Jadi cari dulu nilai X, berarti garis ini. Yang negatif 2 adalah ini.
yang tadi negatif 2. Karena Y-nya negatif 4 berarti turun ke sini. Turun, kemudian ini ke kiri. Nah, pertemuan ini adalah titik negatif 2, negatif 4. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi tugas nomor 3 anak-anak gambar pada bidang kartesiusnya, yaitu gambar titik 1,2, nomor 4-nya itu negatif 2,5. Nah, jadi tugasnya ada 4. Pertama, anak-anak menentukan XY dari ini. Yang kedua, anak-anak menentukan XY dari ini. Dah. Kemudian, tugas nomor 3, anak-anak gambar titik ini dan titik ini. Ini dan ini. Berarti sebelum menggambar ini, anak-anak harus buat bidang kartesius seperti yang Bapak buat ini. Setelah membuat bidang kartesius, baru anak-anak bisa menggambar ini dan ini. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan ini dan menggambarnya seperti tadi itu, silakan anak foto dan kirim di grup Google Classroom-nya. Nah, demikian penyampaian materi dari Bapak untuk pagi ini. Jadi anak-anak silakan nanti bertanya jika kurang jelas di WA grup, ya. Kerjakan tugasnya dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat pagi.